Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, karena Dia memberikan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kita. Kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Baiklah kita berdoa sebelum kita belajar. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar. Terima kasih untuk banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami, kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan banyak lagi yang lain. Terlebih, terima kasih untuk Yesus yang telah mati bagi kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan sempurnakan melalui Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang bersahabat selamanya. Bersahabat selamanya dengan ayat hafalan 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, hendaklah kamu seperasaan, hendaklah kamu saling mengasihi, saling menyayangi, dan rendah hati. Semua dalam ayat ini menyatakan haruslah kita bersatu dan saling mengasihi. Adik-adik, sekarang murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke ruang atas untuk mengadakan perjamuan Paskah. Mereka mempunyai harapan yang besar sekali menantikan pengumuman Yesus untuk menjadikan Dia raja. Bayangkan begitu maraknya arak-arakan menuju Yerusalem, di mana Yesus mengendarai seekor keledai. Tetapi gantinya mereka menanti-nantikan Yesus mengumumkan hal penting ini. Mereka melihat Yesus merendahkan dirinya dengan mencuci kaki mereka dan melayani dalam perjamuan itu. Bahkan yang paling kontradiksi adalah Dia mengumumkan bahwa Dia akan pergi meninggalkan mereka. Dan hendaklah mereka itu seia sekata, bersatu. Nah adik-adik, Yesus setelah perjamuan hampir selesai, mereka akan menuju ke Taman Getsemani. Yesus melihat murid-muridnya itu dengan hati yang sangat senang. Karena apa? Mereka adalah sahabat-sahabat yang akan meneruskan pekerjaan Yesus, yang akan mempertahankan kebenaran, dibandingkan dengan Yudas yang keluar dari perjamuan itu sebelum perjamuan itu usai. Yesus sangat mengerti Yudas dan mengasihinya. Tetapi itulah akhir dari kepercayaan menjadi anak Allah, menjadi anak-anak Allah bagi Yudas. Dia pergi untuk mengkhianati Yesus. Nah, Yesus sebelum tiba di taman itu, sebelum mereka pergi, Yesus berdoa. Dia mengangkat tangannya ke arah atas dan mengatakan, Bapa, kiranya mereka ini dipersatukan. Karena Yesus satu dengan Bapanya, satu di dalam berkomunikasi, satu dalam tujuan, dan tahu bahwa Yesus utusan dari Bapa di surga. Kalau sekiranya murid-murid itu bersatu, dan Yesus ke taman itu dengan satu beban, berdoa dan berdoa lagi-lagi agar murid-muridnya tetap bersatu. Sampai saat ini mereka tidak bersatu. Bapa, tiba saatnya, Yesus berdoa, agar anak dipermuliakan, dan sama seperti Engkau memberikan kuasa, Aku akan memberikan kehidupan kepada mereka, agar mereka yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah hidup yang kekal, Yesus katakan. Inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Allah yang hidup dan mengenal Yesus yang diutusnya. Mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutusnya untuk menyelesaikan pekerjaan keselamatan di bumi dan melakukan firman-Nya.
Dia mau agar murid-muridnya tinggal bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kuduskanlah mereka Tuhan, agar mereka dapat menyampaikan firman kebenaran ini kepada dunia. Dan tentu saja karena mereka itu adalah pengikut Yesus, dunia akan membenci mereka. Tapi Tuhan jangan keluarkan mereka dari dunia ini, tetapi lindungilah mereka agar mereka terlindung dari kejahatan dunia ini, dan dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus ingin bersahabat dengan murid-muridnya dan selalu dekat kepada mereka dan menyediakan tempat untuk mereka. Yesus ingin menolong mereka menyadari agar harapan mereka tidak mengecewakan. Sekiranya kita ada iman kepada Yesus. Ingat hal penting yang Yesus harapkan. Kalau kita beriman kepada Yesus dan percaya bahwa Dia adalah anak Allah, ya, beriman kepada Yesus berarti kita akan kuat dalam pencobaan. Beriman kepada Yesus artinya percaya Yesus adalah utusan Allah yang menyelamatkan. Dan Yesus berjanji untuk melindungi murid-muridnya agar selalu selamat. Dia menjadi pengantara, imam besar. Artinya segala sesuatu yang kita katakan kepada Yesus, Yesus akan sampaikan kepada Bapa yang di surga. Jadi kalau kita berdoa, Yesus akan menyampaikan dan menjawab doa kita. Nah, murid-muridnya belum mengerti doa Yesus sampai pada saat ini. Tetapi pada waktu Dia dibangkitkan, mereka baru menyadari misi Yesus adalah keselamatan jiwa. Bukan untuk mendirikan kerajaan di dunia ini, tetapi untuk menyediakan orang-orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Malam itu Yudas pergi untuk mengkhianati Yesus. Tetapi malam itu juga murid-murid menyadari bahwa tugas penting Yesus telah berikan kepada mereka untuk menjadi utusan Allah. Jadi Yesus mau kita bersatu. Sebagaimana Yesus bersatu dengan Bapa di surga, Dia mau kita juga bersatu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita, mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Yesus dan mengasihi Bapa kita yang di surga. Cerita kita sampai di sini adik-adik. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pekabaran pada hari ini. Tolong kami bersatu agar kami boleh menjadi utusan-utusan Bapa yang dapat orang lain lihat Yesus adalah penyelamat dunia. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, kekuatan untuk menyampaikan firman ini kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya.